بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifahalukum? Semoga ananda semua dalam keadaan sehat dan semoga Allah memberikan semangat dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baiklah anak-anakku yang sholih, alhamdulillah kita berjumpa kembali di pembelajaran tematik. Insya Allah hari ini kita akan lanjut mempelajari tema 4, subtema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat umum pada pembelajaran 3 dan 4. Nah, insya Allah materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 3 yaitu pasar kotor menjadi sarang penyakit, membuat hiasan dari manik-manik, dan mengelompokkan bangun ruang. Sedangkan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 4 yaitu membersihkan WC umum yang kotor, membuat hiasan dari sabun batangan, dan pola bangun ruang. Ana ikut ibu berbelanja ke pasar. Ana sangat senang menikmati suasana pasar. Akan tetapi, kebersihan pasar sangat memprihatinkan. Pasar tampak kotor dan becek. Nah, simaklah teks percakapan antara Ana dan ibunya halaman 180. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor, becek dan bau kan, Bu? Betul, Ana. Banyak pedagang di pasar kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar, pengunjung bisa sakit, misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Nah, itu merupakan percakapan antara Ana dan ibunya yang sedang berbelanja di pasar. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks percakapan. Nah, yang pertama, apakah isi percakapan Ana dan Ibu? Nah, kira-kira apa ya anak-anak? Nah, isi percakapan antara Ana dan ibunya yaitu pasar yang tidak bersih. Nah, yang kedua, mengapa sampah dan barang bekas menumpuk di pasar? Nah, karena banyak pedagang yang kurang memperhatikan kebersihan, sehingga banyak sampah dan barang bekas yang menumpuk. Nah, yang ketiga, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, tindakan apa yang akan kalian lakukan? Nah, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan, maka sikap kita yaitu menegurnya atau mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Nah, selanjutnya, apakah yang akan kalian lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Mungkin kalau sampah nggak terlalu banyak, kalian bisa membantu membersihkannya. Nah, yang terakhir, apakah yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Tentu pasar akan menjadi kotor, becek, yang akan menimbulkan bau tidak sedap dan menjadi sarang penyakit. Nah, selanjutnya kita akan menemukan kosakata melalui teka-teki silang berikut. Nah, yang pertama, berasa tidak nyaman di tubuh karena menderita sesuatu, misalnya flu, demam, dan lain sebagainya, yaitu sakit. Nah, yang kedua, ternoda dan kotor, yaitu tercemar. Nah, yang ketiga, barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi, yaitu sampah. Nah, yang keempat,
tidak bersih dan kena noda. Nah, huruf awalnya yaitu K, yaitu kotor. Nah, yang kelima, apa yang diterima oleh indera pencium? Yaitu bau. Nah, berasa sangat geli pada kulit yang huruf tengahnya T, yaitu gatal. Nah, itu tadi merupakan makna atau arti dari kata sakit, tercemar, sampah, kotor, bau, dan gatal. Pasar kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan menjadi kumuh. Saat hujan turun, tanah menjadi berlumpur dan becek. Lumpur yang mengenai kulit bisa menyebabkan gatal-gatal. Tentu ada penyebab pasar menjadi kotor. Pasar kotor terjadi karena pengguna pasar kurang menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih akan menyehatkan. Di pasar ada banyak toko yang berjejer. Tiap toko menjual barang yang berbeda. Ana dan ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka akan membeli manik-manik. Manik-manik akan dibuat menjadi hiasan, misalnya kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu seperti gambar berikut. Nah, berikut cara membuat kerajinan dari manik-manik. Nah, yang pertama, alat dan bahan yang digunakan yaitu gunting, benang atau senar, manik-manik. Jika manik-manik tidak ada, dapat digunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan. Cara membuatnya yaitu yang pertama, siapkan beberapa manik-manik. Nah, yang kedua, jika manik-manik tidak ada, buatlah beberapa manik-manik dari bahan plastik atau sedotan. Yang ketiga, pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan. Yang keempat, potonglah benang atau senar sesuai keperluan. Yang kelima, masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. Nah, yang keenam, ikatlah ujung benang atau senar setelah terisi penuh. Nah, yang terakhir, kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Sekarang amati tempat tisu yang dihias dengan manik-manik berikut. Tempat tisu pada gambar di atas berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Kalian tentu masih ingat dengan sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang, bukan? Nah, sekarang kita akan mengelompokkan bangun-bangun ruang berikut berdasarkan banyak sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Yang pertama, balok. Nah, banyak sisi pada balok yaitu 6. Nah, banyak rusuknya 12 dan banyak titik sudutnya 8. Begitu pula dengan banyak sisi, banyak rusuk, dan banyak titik sudut pada bangun ruang trapesium segi 4 dan kubus. Nah, selanjutnya kita akan menghitung banyak sisi, rusuk, dan titik sudut pada trapesium segitiga. Nah, banyak sisi pada trapesium segitiga yaitu 5. Banyak rusuknya 9 dan banyak titik sudutnya 6. Nah, kita lanjut ke pembelajaran 4 ya anak-anak. Ana dan teman-temannya berlibur ke pantai. Di pantai tersedia berbagai tempat umum, misalnya tempat parkir, warung, tempat duduk, WC umum, dan ruang ganti baju. Ana menuju WC umum. Ternyata WC itu kotor. Apakah yang menyebabkan WC umum kotor? Nah, ada banyak hal yang menyebabkan WC umum menjadi kotor. Salah satunya adalah banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Mereka membuang sampah sembarangan. Sampah itu dapat menyumbat saluran air. Air menjadi tergenang. WC umum yang kotor harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat saluran air harus segera dibuang. Lantai dan saluran air harus dibersihkan. Agar lebih bersih, gunakan pembersih lantai dan sabun. Nah, anak-anak, pernahkah kalian ketika bepergian dan karena ingin BAB atau buang air kecil, pasti kalian pergi ke WC umum? Nah,
Pernahkah kalian menjumpai WC umum yang kotor dan WC umum yang bersih? Tentu kita akan merasa nyaman ketika WC umum dalam keadaan bersih. Nah, sekarang kita akan menuliskan ciri-ciri dari WC umum yang kotor. Nah, ciri-ciri WC umum yang kotor yaitu ada sampah berserakan, air menggenang, kotoran tidak disiram, dan temboknya retak. Nah, itu merupakan beberapa ciri-ciri WC umum yang kotor. Nah, kalian juga bisa menulis ciri-ciri lain dari WC umum yang kotor. Membersihkan WC yang kotor sebaiknya menggunakan pembersih WC dan sabun. Ada bermacam-macam jenis sabun. Ada sabun cair dan ada juga sabun batangan. Sabun batangan dapat dibuat menjadi hiasan. Hiasan apa sajakah yang dapat dibuat dari sabun batangan? Nah, kalian bisa membuat model hiasan seperti gambar berikut. Ada model mobil, ikan, bunga, dan lain sebagainya. Adapun cara untuk membuat hiasan dari sabun yaitu yang pertama, alat dan bahan yang diperlukan yaitu pensil, alat ukir atau pahat, sabun, dan air. Nah, cara membuatnya yaitu yang pertama, ambillah sabun dan juga pensil, lalu kalian gambar bentuk pola dasarnya sesuai dengan pola yang diinginkan. Yang kedua, ukirlah pada bagian gambar sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Nah, yang ketiga, gunakan air untuk menghaluskan bagian yang diukir agar terlihat lebih halus dan rapi. Yang keempat, sabun yang telah kalian ukir tadi dikeringkan sekitar beberapa jam hingga benar-benar kering. Nah, yang terakhir, jadilah kerajinan tangan yang unik dari sabun mandi yang kalian buat. Kalian telah membuat hiasan dari sabun batang. Amati dengan saksama bentuk sabun batang tersebut. Apakah bentuk sabun batangan tersebut? Perhatikan gambar berikut. Ternyata sabun batangan berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Jika disusun, balok dapat membentuk pola tertentu. Nah, perhatikan pola susunan balok berikut. Nah, pernahkah kalian melihat susunan balok di samping? Mungkin sebagian dari kalian pernah melihat susunan balok seperti gambar di samping. Di manakah kalian dapat menemukan susunan balok seperti itu? Nah, biasanya kita akan menjumpai susunan balok seperti gambar di samping yaitu pada podium juara. Sekian materi untuk hari ini. Afwan atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.